Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, di hari ini kita mau melanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya, karena kita masih di bulan Syawal, maka saya atas nama pribadi, manakala selama bergaul dengan saudara-saudara ada kesalahan, baik saya sengaja ataupun tidak, saya pada detik ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin saudara-saudara semua tidak punya salah pada saya. Dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk orang yang minal aidin wal faizin wal maqbul kullu amin wa antum bi khair. Saudara-saudara, kajian kita, taklim kita pada hari ini akan bicara masih tentang mansubatul asma atau mafa'il. Kita sudah bicara tentang maf'ul bih, sudah bicara tentang maf'ul mutlak, dan sudah bicara tentang maf'ul lah atau maf'ul li ajlih. Dan sekarang kita akan bicara tentang dhorof atau istilahnya maf'ulun fih. Di maf'ulun fih bisa dikatakan dhorof. Mungkin perlu kita tahu definisinya dulu, apa itu dhorof atau apa itu maf'ulun fih. Yaitu isim yang dibaca nasab, yang mengandung artinya fi, yang dia itu menjelaskan tempat atau waktu terjadinya suatu pekerjaan. Itu namanya dhorof. Di isim yang dibaca nasab, yang dia itu mengandung artinya fi, yang disebutkan atau dia itu menjelaskan waktu atau tempat suatu pekerjaan. Itulah dhorof. Contohnya kata yaum. Yaum. Zahabtu ilal jami'ah yaumal isnin. Kata yaum itu namanya dhorof, karena dia menjelaskan apa waktu terjadinya dia. Zahabtu ilal jami'ah, saya pergi ke kampus kapan? Yaumal isnin. Yauma dibaca nasab. Atau mungkin tempat. Contohnya kumtu amamal fasli, saya berdiri di mana? Di muka kelas. Jadi kata amama itu jadi namanya dhorof. Saudara-saudara, jadi dhorof itu kadang-kadang atau kata yang menyimpan artinya fi itu kadang-kadang bisa jadi dhorof, kadang-kadang bisa tidak. Bisa jadi maf'ul fi, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu ada sebagian ahli nahwu yang membedakan antara dhorof dan maf'ul fi. Kalau kita tidak apa-apalah. Jadi kalau dhorof
itu sighah, jenis kata dzaraf. Contohnya ini yaumun itu kan berarti hari, sedang mengandung ada fi, hari, tempat atau waktu. Ini hari atau tempat atau waktu itu kan berarti waktu. Yaum itu tuh ada madrasah kan tempat untuk belajar, itu madrasah. Ini dzaraf. Tapi kata yang mengandung artinya fi itu baru bisa dikatakan maf'ulun fi kalau dia itu menjelaskan kapan terjadinya suatu pekerjaan atau di mana terjadinya suatu pekerjaan. Di buku saudara Jami' Durus istilahnya ada dzaraf yang mutasarrif, ada dzaraf yang tidak mutasarrif. Ini di dzaraf yang mutasarrif dan ada dzaraf yang ghairu mutasarrif. Di dzaraf yang mutasarrif itu kata itu ya dzaraf bisa jadi dzaraf, bisa tidak. Kan lucu ya. Kalau itu dzaraf bisa jadi maf'ulun fi, bisa tidak. Ini itu mutasarrif. Kalau yang tidak mutasarrif yaitu dzaraf ya selamanya jadi dzaraf, maf'ulun fi. Oleh karena itu saya katakan tadi dan membedakan kalau dzaraf itu sighah karena bisa jadi dia jadi maf'ul fi, bisa jadi tidak. Nah itu kalau istilah sini itu dzarafnya yang mutasarrif, bisa jadi dzaraf, bisa jadi tidak. Contohnya kata yaum, kata al-yaum, al-yaumu yaumul mutlaq. Hari ini adalah hari libur. Kata yaumu, kata al-yaumu itu tidak ada, bukan namanya maf'ul fi. Al-yaumu itu bisa menjadi mubtada. Yaumul mutlaq itu jadi khabarnya. Al-yaumu yaumul mutlaq. Nah, berarti kata al-yaum dzaraf. Kata al-yaum itu bentuk dzaraf yang mutasarrif. Karena bisa al-yaumu yaumul mutlaq, bisa dhahabtu ilal masjid yaumal jumu'ah. Nah ini dhahabtu ilal masjid yaumal jumu'ah. Saya pergi ke masjid pada hari Jumat. Atau gini, dhahabtu ilal muntazahat yaumal utlah. Loh, saya pergi ke tempat rekreasi pada hari libur. Dikata yaumal, ini yaumal utlah, itu dia jadi dzaraf karena menjelaskan waktu. Ada waktu kita pergi ya yaumal utlah, perginya kemana, kapan perginya, kapan kok ini waktu kan. Saya pergi ke Muntazat, pergi ke tempat rekreasi pada hari libur, atau aku pergi ke masjid pada hari Jumat. Yaitu yaumanya dibaca nasab. Karena dibaca nasab dia jadi maf'ulun fi. Tapi kalau al-yaumu yaumul mutlaq, al-yaum yaumul ahad, hari ini adalah hari ahad, hari ini adalah hari Jumat, itu kata yaumu bukan menjadi maf'ulun fi. Ya, al-yaumu ya. Oleh karena itu kata yaum macam itu, dzaraf yang macam itu namanya dzaraf yang mutasarrif. Dia bisa jadi dzaraf, bisa tidak jadi dzaraf. Nah, ini oleh karena kalau tidak jadi dzaraf berarti dzaraf itu bukan i'rab kan gitu. Bisa jadi kalau dzaraf karena isimnya dibaca nasab. Kalau tidak dibaca nasab berarti kan bukan dzaraf. Ya, oleh karena itu ada mengatakan bukan maf'ul fi. Nah, dia itu dzaraf tapi tidak bisa menjadi maf'ul fi. Jadi kata dzaraf yaumun itu dzaraf karena mengandung artinya fi.
dia bisa menjadi maf'ul fi, bisa jadi tidak. Kalau di kata yang macam itu namanya itu, kalau dzarafnya namanya dzaraf yang mutasarrif. Beda dengan dzaraf yang ghairu mutasarrif, yang selamanya mengada dzaraf. Memang selamanya, contohnya kata abadan. Gak ada kata abadan dia selamanya abadan. Ini jadi akom tuhuna abadan, saya akan di sini selamanya. Tuh, akom tuhuna abadan, selamanya. Ini kata abadan tidak bisa jadi abadan, enggak jadi mubtada, enggak bisa. Jadi enggak bisa. Ya kan? Jadi beda ya, jadi abadan. Itu kalau kata abadan itu namanya dzaraf yang ghairu mutasarrif, selamanya menjadi dzaraf. Ataupun dia itu dijerkan, bisa juga dzaraf itu dijerkan ya. Jadi itu tetap jadi dzaraf. Bisa jadi dzaraf. Contohnya pakai khatal an sampai sekarang. Ila mina dia atau dijerkan dengan min. Mina minal wara. Jadi wara itu juga termasuk dzaraf yang ghairu mutasarrif. Walaupun dia dijarkan dengan minal wara. Ilahuna, huna itu juga dzaraf dijarkan dengan ilah. Jadi bisa dijarkan dengan min, bisa dijarkan dengan ilah atau hatta itu ya. Nah ya apa namanya? Itu namanya dzaraf. Walau dzaraf yang ghairu mutasarrif, yang termasuk kategori dzaraf yang ghairu mutasarrif. Pendeknya kalau yang mutasarrif posisinya i'rabnya itu bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, bisa jadi macam-macam. Itu namanya dzaraf. Bisa jadi dzaraf, itu namanya dzaraf yang mutasarrif. Ya jelas ya. Itulah. Mungkin dalam bab dzaraf itu ada yang perlu Anda atau kita kenal semua ya, ini yang perlu kita kenal dzaraf itu di sini. Jadi apa namanya, ada namanya ta'alluq. Ta'alluq ini penting. Ta'alluq itu kaitan. Ini yang punya ta'alluq itu ini ada dua, dzaraf atau jar majrur. Contohnya ya, ta'alluq itu dibagi dua. Ada ta'alluq yang khas, ada ta'alluq yang am. Ini penting ini. Soalnya nanti Anda supaya tahu kaitannya itu, kaitan rangkaiannya kata kemana. Contohnya ila. Dhahabtu ilal jami'ah. Saya pergi kemana? Ila. Jadi ila itu ta'aluknya kepada dhahaba. Dhahabtu ila. Kata ila itu kaitannya dengan dhahaba. Dhahabtu ilal jami'ah. Kapan? Yaumal jumu'ah. Yaumal jumu'ah juga ta'aluknya kepada dhahaba. Perginya kapan? Pada hari Jumat. Ini yaumal Jumat. Jadi dzaraf atau jar majrur punya ta'alluq. Nih, ta'alluq kaitan ya. Dan ta'alluq itu dibagi dua. Kadang-kadang ta'alluqnya hurufnya jelas. Jadi yang dita'alluqi apa? Ta'alluq kemana? Kaitannya kemana? Kata jar majrur dzaraf itu yang ta'alluq khas, namanya khas, yang tertentu itu biasanya terkait dengan fi'il atau kata yang syibhul fi'il atau kata yang punya arti fi'il, ya kan? Mungkin nanti kita sudah mengenal syibhul fi'li. Apa itu syibhul fi'li? Ya ketika kita bicara tentang fa'il kan. Fa'il itu kan isim yang dibaca rafa, yang jatuh setelahnya fi'il mabni maklum
atau kata kerja aktif atau kata yang menyerupai. Yang menyerupai itu apa? Ya mungkin isim fa'il, mungkin isim maf'ul, mungkin sifat musyabbahat, mungkin juga dzaraf. Nah, itu namanya ta'aluknya itu. Nah, ini jadi ta'aluk ke sana. Jadi mesti ke sana. Bisa juga ana qaimun, saya berdiri kemana? Amamal fasl. Kata amamanya ta'aluknya kepada qaimun. Ana qaimun amamal fasl. Bisa qaimun itu amama itu ta'aluknya kepada qaimun karena qaimun syibul fi'li atau makna fi'il ya. Nah ya, itu ke sana. Ta'aluk yang namanya itu khabar. Jadi nanti saudara-saudara kalau baca kitab ada jar majrur, cari itu mesti ada ta'aluknya. Kalau yang ta'aluknya mesti cari ke fi'il atau syibul fi'il. Fi'il atau kata yang menyerupai kalimat fi'il itu mesti ada. Namanya ta'aluk yang khas. Kemudian juga ada ta'aluk yang namanya ta'alukul am. Ta'aluk am itu manakala dzaraf atau jar majrur itu posisinya menjadi khobar, menjadi na'at atau menjadi hal. Ini ta'aluknya namanya ta'aluk yang am. Ya, biasanya ta'aluk am itu ini mungkin jadi silatul mausul ya, am. Itu kata kainun atau istaqarra. Nah ini di kainun ataupun istaqarra. Jadi makanya orang dulu kalau orang Jawa mengatakan ya ana fil madrasah, saya ada di sekolah. Kalau orang Jawa mengatakan ana iku tetep itu kainun atau istaqarra. Kalau orang Jawa jelas itu, kalau mengartikan coba saya tetap, jadi kata kain itu bisa ada. Ana fil jami'ah, saya ada di kampus. Ini kalau mengartikan ana saya fil tetap di dalam itu ada tetap kainun fi. Itulah ta'aluknya. Karena fi itu punya ta'aluk kepada kata kainun. Bisa kainun bisa kana. Oleh karena itu ya ini punya dampak. Ini punya dampak di buku saudara Jami'ud Durus. Ini kalau dia membagi khobar, tidak ada khobar sibul jumlah, tidak ada. Khobarnya jumlah, ya khobar mufrad atau ghairu mufrad. Ya ini aja. Ya ghairu mufrad itu ya jumlah. Tidak ada sibul jumlah. Karena apa? Menurut Mustafa Al-Ghalayan, khobarnya itu kainun yang dibuang. Jadi fi-nya itu enggak ada, jar majrur jadi khobar enggak ada. Ana fil jami'ah, khobarnya mana? Kainun. Jadi fi-nya itu ta'aluk kepada kainun yang dibuang. Maka buku saudara buku ini mengatakan bahwasanya enggak ada khobar sibul jumlah. Khobarnya khobar jumlah saja dan khobar mufrad. Ya, ini versi. Demikian juga nanti itu bisa jadi naat, bisa jadi hal, kan ada itu. Jadi naat ataupun hal itu bisa kainun atau istaqarra. Ya dibuang. Kainun atau istaqarranya dibuang. Ini beda lagi kalau menjadi silatul mausul. Jadi kalau jadi khobar, jadi naat, jadi hal, itu yang ditakdirkan itu muta'alaknya itu bisa kainun, bisa istaqarra. Kainun itu kalimat isim, istaqarra kalimat fi'il. Jadi kalau kainun ya khobar, kalau khobarnya khobar mufrad, kalau istaqarra khobarnya khobar jumlah, kan begitu. Jadi ini kalau versi
yang mengatakan bahwa khobar itu tidak ada tidak ada yang sibul jumlah, yang muta'alaknya itu dengan naat, naat hal macam itu. Maka kalau dia menjadi silatul mausul itu bisa berbuat jar majrur. Jadi alladzi contohnya ra'aitur rajulal ladzi, jadi saya telah melihat orang yang alladzi, yang gimana, mungkin yang ada fil masjid anifan. Saya melihat orang yang tadi di dalam masjid. Kalau alladzi fil masjid itu karena alladzi itu isim mausul, silahnya mausul tidak boleh sibul jumlah. Silah mausul tidak boleh mufrad. Silah mausul harus berbentuk jumlah. Maka kalau ada fi atau silatul mausul yang berbentuk jar majrur, itu ta'aluknya atau dzaraf, ta'aluknya harus berbentuk jumlah, tidak boleh kainun, harus kana, harus istaqor. Itu ini aja lah. Jadi tapi sebenarnya gampang aja, itu hanya mentakdirkan aja. Kenapa kok harus begitu? Karena setelahnya alladzi setelahnya silatul mausul itu harus berbentuk jumlah, tidak ada yang berbentuk mufrad. Nah, karena jar majrur itu ta'aluknya am dan dibuang, maka ketika yang dibuang itu harus berbentuk jumlah. Paham ya? Itu jadi ini tadi saya ulangi lagi. Jadi mutalak ya. Jadi kalau ta'aluk khos itu jelas ada. Sebelumnya ada. Ini di dalam posisi apapun pokoknya selain jadi khobar, selain jadi na'at, selain jadi hal, dan selain jadi silatul mausul. Itu jar majrur atau dzaraf mesti punya ta'aluk. Ta'aluknya namanya kalau ada di muka namanya khos. Ya, ta'aluk khos itu bisa mutalaknya bisa berbentuk fi'il, bisa berbentuk masdar. Itu kalau bentuk kan fi makna fi'il, ada sibul fi'il, bisa berbentuk berbentuk isim maf'ul, isim fa'il, atau sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Nah, ini kesana. Jadi nanti saya mencari. Kadang-kadang ya satu tadi ta'aluknya satu, mutalaknya satu, tapi ini ya dua. Contohnya tadi, zahabtu ilal jami'ah yaumal utlah. Saya pergi ke kampus pada hari libur. Ini kan zahabtu, saya pergi kemana? Zahaba ila, zahaba itu ila, itu pergi kemana? Ilal jami'ah. Yaumal, kapan perginya? Yaumal utlah. Jadi ini dzaraf dzarafnya yauma juga ta'aluknya kepada zahaba, ilahnya juga ta'aluknya kepada zahaba. Ini ke sana ya. Oke, itu mutalak. Oke, kemudian tinggal sedikit yang sekarang ini ada ta'aluk tadi. Kemudian yang perlu kita bicarakan lagi ini saudara ta'aluk, ini gini, ada dzaraf tapi juga ada naib daripada dzaraf. Jadi kata tadi kan saya katakan dzaraf itu kata yang menyimpan artinya fi, ya. Isim yang dibaca nasab menyimpan artinya fi, yang dia itu menjelaskan tempat suatu pekerjaan atau waktu suatu pekerjaan. Itu ya. Kalau tidak itu ya tidak namanya dzaraf ya. Tapi kadang-kadang ada kata itu tidak mengandung artinya fi, tapi dia bisa menjadi dzaraf.
Jadi kata itu tidak mengandung artinya fi. Kata ini tidak, tapi dia bisa dibaca nasab, i'rabnya jadi dhorof. Ya. Kapan itu? Itu gampang. Satu, kata kulun. Kulun ini kan semua, ba'dun atau sebagian. Ini kulun ba'dun ini bukan dhorof, tidak mengandung artinya fi. Tapi kata kulun atau ba'dun itu bisa dinasabkan menjadi maf'ul fi manakala dia dimudhafkan kepada dhorof. Contohnya kulla yaumin, ya. Dzhabtu ilal jami'ah, kapan? Kulla yaumin. Kulla itu bisa menjadi dhorof karena dimudhafkan kepada yaum. Yaum itu kan kata yang menyimpan artinya fi. Ya, jadi dia maf'ul fi lah itu kulla yaumin, ya. Jadi dhorof kulla yaumin. Paham ya? Di ulaman itu. Makanya ada kullut talamid kan bisa semua orang. Ro'a itu kullut talamid itu jadi maf'ul bi. Kullut talamid bisa jadi mubtada. Jadi kata kullu itu tidak bisa jadi dhorof karena dia bukan dhorof. Tapi kalau mudhofnya kepada dhorof, kemudian dia menjelaskan waktu atau kapan terjadinya suatu persoalan atau tempat atau waktu, itu bisa jadi dhorof. Bisa kulla yaum ini ya. Atau yang kedua, ini ada 4 aja lah. Ini sifatnya dhorof, sifatnya. Contohnya waqaftu tawilan minal waqt. Ya, ini jadi waqaftu tawilan. Nah, tawilan itu kan dia bukan dhorof, panjang kan. Tawilan minal waqt. Jadi saya duduk ini minal waktu tawilan, dalam waktu. Tawilan itu kata sifat. Dan dia tidak menyangkut artinya fi. Ya, itu tidak bisa didhorof. Karena apa? Dia itu sifat daripada dhorof. Waqaftu minal waktu tawilan, kan macam itu. Minal waktu tawil, nah, minal waktu atau dari waktu yang panjang, tawilan minal waktu. Contohnya lagi jalas tu syarqiyad dar. Ini kayaknya saya duduk di sebelah timur. Ini syarqiyah. Ini kan syarqiyun itu kata sifat. Karena ada ya nisbah itu jadi kata sifat. Dar ini rumah. Ini walaupun dia sifatnya dhorof, dar itu kan dhorof. Dar itu dhorof. Karena menyangkut artinya, mengandung artinya di rumah itu ya. Kemudian ada isim isyarah yang musyar ilaihnya juga dhorof. Contohnya masyaitu hadzal yaum. Masyaitu hadzal yauma, ya, hadzal yauma. Hadzanya menjadi dhorof. Yaumanya ya kalau pada isim isyarah ada a bisa menjadi ataf bayan, ya. Ini ataupun adat bisa itu. Di adat al-mumayyiz bidzarf, di adat yang tamyiznya berupa dzarf. Contohnya safartu salasina yauman. Salasina itu kena adat. Karena yaumannya itu dzarf, yang bisa salasina yauman. Salahnya jadi dzarf. Nah, yaumannya kan tamyiz. Salasinya itu adatnya, itu bisa jadi dhorof. Ya, jadi satu yang dia dhorof bisa menjadi maf'ul fi, yaitu kata kulun. Yang ini, kata kulun, yang kulun itu dimudhafkan kepada dhorof. Yang kedua sifatnya dhorof, kemudian isim isyarah yang musyar ilaihnya juga dhorof. Yang ketiga itu adat yang tamyiznya berbentuk dhorof. Kemudian kalau Anda ingin penjelasan di buku saudara, tolonglah baca itu ya, ada namanya Syarhud Dzuruf. Ada Syarhud Dzuruf al-Mabniyan. Banyak dhorof itu banyak.
Ma'a, ida itu banyak. Di dzaraf itu banyak macamnya. Ada puluhan, ada 20-an mungkin itu dzaraf. Jadi kata-kata berdzaraf. Jadi itu nanti bisa i'rabnya menjadi maf'ulun fi. Ya. Saya kira itu tolong itu dikaji sendiri. Yang syarhul dzuruf karena tidak mungkin itu harus ada contohnya satu-satu seperti ida. Ida itu ida jaa, ini idanya dzaraf. Kemudian itu ada mudhof, itu nanti babnya bab idhofah dan macam-macam. Oke, saya kira itu aja. Nah, sekian, wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.